Assalamualaikum. Pernah nggak sih Anda lagi sering bepergian, atau mungkin dalam situasi yang agak sulit, terus mikir, aduh, gimana ya jaga sholat 5 waktu? Kadang-kadang emang bisa terasa berat, tapi tahu nggak? Islam itu punya solusi yang luar biasa untuk ini. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas panduan praktis soal sholat, jamak, dan qashar. Ini adalah cara supaya ibadah kita tetap aman, terjaga, dimanapun kita berada. Nah, pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kita kan. Gimana ya caranya biar sholat tetap terjaga pas lagi di jalan, perjalanan jauh, atau pas lagi ada kesulitan? Kalau Anda pernah mikir gitu, tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini tantangan yang umum banget yang dihadapi banyak sekali dari kita. Dan disinilah letak keindahan agama kita. Islam itu ngasih kita keringanan khusus namanya rukhsah. Anggap aja ini semacam dispensasi ilahi, sebuah jalan keluar yang penuh rahmat. Tujuannya apa? Sederhana banget, supaya sholat itu nggak pernah jadi beban dalam kondisi apapun. Ini tuh bukti nyata kasih sayang Allah, bukan sekedar jalan pintas atau loophole. Coba deh bayangin, Anda lagi dalam perjalanan jauh kayak gini. Mungkin dulu rasanya ribet ya, mikirin gimana caranya sholat tepat waktu. Tapi dengan adanya kemudahan dari Islam ini, perjalanan jauh itu nggak lagi jadi halangan. Kewajiban kita sama Sang Pencipta tetap bisa kita tunaikan dengan tenang, dengan mudah. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dengan konsep kemudahan dalam Islam, lalu kita bedah apa itu sholat jamak dan sholat qashar. Setelah itu, kita masuk ke syarat-syaratnya, terus panduan praktiknya langkah demi langkah. Dan terakhir, kita renungkan lagi kenapa ini semua penting banget. Yuk langsung kita mulai aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kemudahan Islam saat bepergian. Jadi sebelum kita ngomongin yang teknis-teknis, kita perlu paham dulu dasarnya ya. Intinya tuh, Islam adalah agama yang praktis dan penuh rahmat, apalagi buat orang yang lagi di jalan atau lagi ada kesulitan. Nah, wujud kemudahannya dalam praktek itu gimana sih? Oke, kita mulai dengan solusi yang pertama dan yang paling sering dipakai para musafir, sholat jamak. Jadi, apa sih sebenarnya sholat jamak itu? Gampangnya gini, sholat jamak itu artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu untuk dikerjain dalam satu waktu aja. Simple dan praktis banget kan? Oke, ada dua cara nih buat ngejamak sholat. Pertama, namanya jamak takdim. Takdim itu artinya dimajukan. Jadi kita mengerjakan sholat duhur dan asar, misalnya di waktunya duhur. Sholat yang kedua ditarik maju ke waktu sholat yang pertama. Nah, yang kedua itu jamak takhir. Ini kebalikannya. Takhir itu artinya diakhirkan. Jadi sholat duhur dan asar kita kerjakan di waktunya asar. Paham ya bedanya? Dan ini penting banget ya, praktik ini tuh bukan karangan, tapi punya dasar yang sangat kuat. Ini langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadis riwayat Muslim yang menceritakan, saat beliau lagi dalam perjalanan, beliau menunda sholat duhur sampai masuk awal waktu asar, terus beliau menggabungkan keduanya. Jadi, ini adalah sunnah. Oke, tadi kita udah bahas soal menggabungkan waktu sholat. Keren kan? Tapi kemudahannya nggak cuma sampai di situ. Ada satu lagi nih keringanan yang juga luar biasa. Namanya sholat qashar. Yuk kita kenalan lebih jauh. Jadi, sholat qashar itu artinya meringkas atau memendekkan sholat. Nah, ini poin penting yang harus diingat. Qashar ini cuma berlaku buat sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, sama isya. Diringkasnya jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Catat ya, maghrib yang 3 rakaat dan subuh yang 2 rakaat itu nggak bisa diqashar, tetap seperti biasa. Landasannya dari mana? Wah, ini lebih kuat lagi. Ini bukan cuma tradisi, tapi izin langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Coba lihat surah An-Nisa ayat 101. Di situ Allah secara jelas bilang, gak ada dosa bagi kita untuk meringkas sholat kalau lagi bepergian. Ini bukti betapa besarnya rahmat Allah buat kita. Nah, tentunya kemudahan yang luar biasa ini ada aturan mainnya ya. Gak bisa kita lakukan sembarangan. Jadi, ayo kita lihat apa aja sih syarat-syarat sahnya biar kita bisa melaksanakan jamak dan qashar. Oke, syarat pertama yang paling sering jadi patokan adalah jarak. Angka ini penting nih. Menurut mayoritas ulama, jarak minimal perjalanan yang ngebolehin kita buat jamak dan qashar itu sekitar 80,64 km. Jadi, ada batas minimalnya ya. Selain jarak tadi, ada beberapa syarat penting lainnya. Pertama, tujuan perjalanannya harus untuk hal yang baik ya, bukan buat maksiat. Kedua, rukhsah ini juga bisa berlaku buat orang yang sakit parah atau dalam kesulitan berat. Ketiga, dan ini penting, ini cuma berlaku buat sholat yang dikerjakan pada waktunya atau adaan, bukan buat bayar utang sholat yang udah kelewat atau qadha. Dan yang terakhir, yang paling jadi kunci, niat buat ngejama atau ngeqashar itu harus udah ada di dalam hati pas kita mulai sholat, pas takbiratul ihram. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Gimana cara prakteknya?
Tenang aja, gampang kok. Kita bakal lihat langkah-langkahnya satu persatu, biar jelas. Kita ambil contoh yang paling umum ya, jama' takdim duhur dan asar. Langkah pertama, niat. Pasang niat di awal mau ngejama. Langkah kedua, kerjakan sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Langkah ketiga, nah ini penting, setelah salam, langsung berdiri lagi. Nggak pakai jeda lama ya. Langkah keempat, langsung kerjakan sholat asar 4 rakaat. Udah deh, selesai. Nah, kuncinya itu ada di sini. Niat. Jadi pas takbiratul ihram sholat zuhur tadi, di dalam hati kita udah niat. Aku niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat, digabung sama asar secara jamaah takdim. Karena Allah Ta'ala. Perlu diingat, lafadznya nggak harus sama persis kayak gini. Yang paling penting itu maksud di dalam hati kita udah jelas. Niat inilah yang membedakan semuanya. Sekarang gimana kalau kita mau ambil paket komplit? Maksudnya, ngejamak sekaligus ngekosor. Wah, ini lebih ringkas lagi. Caranya, niatkan di awal untuk jamak dan kosor. Terus, laksanakan sholat duhur, tapi diringkas jadi 2 rakaat. Selesai salam, langsung berdiri dan lanjut sholat asar 2 rakaat juga. Totalnya, cuma 4 rakaat untuk 2 sholat fardu. Luar biasa kan? Tentu, niatnya juga kita sesuaikan sedikit. Ada tambahan kata diringkas atau kosar. Contohnya, di hati kita niat, aku niat sholat fardu duhur, 2 rakaat diringkas, sekaligus dijamak dengan asar, secara jamak takdim, karena Allah Ta'ala. Sekali lagi, yang paling utama adalah maksud di hati kita udah mencakup dua-duanya, digabung dan diringkas. Nah, setelah semua pembahasan teknis tadi, mari kita kembali ke pertanyaan mendasar. Kenapa sih semua kemudahan ini ada? Ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling penting dari semuanya. Jadi, intinya begini, semua kemudahan ini, semua rukhsah ini, ada karena satu alasan yang sangat-sangat utama, yaitu untuk memastikan kita, sebagai seorang muslim, tidak pernah meninggalkan sholat, apapun kondisinya, apapun situasinya. Ini menegaskan lagi betapa penting dan sentralnya ibadah sholat itu. Jadi nggak peduli kita lagi ada di masjid yang megah atau lagi di tengah alam terbuka seperti ini, koneksi kita dengan Allah lewat sholat itu harus dan bisa tetap terjaga. Tempat boleh ganti, kondisi boleh berubah, tapi kewajiban kita itu tetap sama. Dan mari kita tutup pembahasan kita dengan sebuah pengingat yang sangat kuat. Sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya, berarti dia mendirikan agama. Tapi siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah merobohkan agamanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya, dan membantu kita semua untuk selalu kokoh menjaga tiang agama kita ini.